Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih kepikiran melakukan sesuatu yang rasanya wah mustahil gitu? Mhm, Mungkin terobosan besar, mhm. atau mungkin target pribadi aja yang kayaknya di luar jangkauan. Sering ya kepikiran gitu. Nah, hari ini kita mau coba gali nih dari sumber menarik, kutipan buku The Art of Impossible karya Stephen Kotler. Oke, Misi kita ya, membongkar rumus di balik pencapaian yang luar biasa ini. Katanya sih, hal mustahil itu ada formulanya. menarik. Dan uniknya, formula ini katanya berakar di neurobiologi kita. Jadi soal cara kerja otak dan tubuh kita pas lagi performa puncak. Betul sekali. Dan formula ini menurut sumbernya ya, bukan soal kepribadian khusus gitu, tapi lebih ke biologi dasar. Oh, jadi bisa dilatih ya? Iya, biologi kan bisa diskalakan, bisa dilatih. Kalau kepribadian kan lebih susah. Nah, formulanya ini dibangun di atas 4 pilar utama. Motivasi yang kuat, terus belajar yang efektif, kreativitas, dan kondisi flow. Flow ya? Iya, flow sebagai pendorong utamanya. Coba kita bedah satu-satu ya, gimana sih cara kerjanya secara biologis? Oke, sip. Mulai dari mana nih? Fondasinya dulu ya. Motivasi. Boleh, motivasi dulu. Sumber ini bilang penting banget pendorong intrinsik. Maksudnya gimana tuh? Nah, pendorong intrinsik itu yang datang dari dalam diri. Kayak rasa ingin tahu, passion atau gairah, terus punya makna atau tujuan hidup gitu. Termasuk juga otonomi, jadi merasa punya kendali, dan dorongan buat jadi ahli atau mastery di suatu bidang. Oke, jadi bukan sekedar pengen uang atau pujian ya? Betul, itu ekstrinsik. Yang intrinsik ini katanya jauh lebih kuat tenaganya. Terutama kalau kebutuhan dasar kita udah terpenuhi lah. Ah, oke. Dan secara biologis, ngejar hal-hal intrinsik ini tuh bikin otak kita ngeluarin semacam hadiah kimiawi, kayak dopamin, endorfin. Makanya usaha keras jadi terasa lebih ringan, lebih memuaskan. Wah, jadi otak kita sendiri yang ngasih semangat ya? Bisa dibilang gitu. Dan kelima pendorong ini, penasaran, passion, tujuan, otonomi, mastery, itu dirancang kerja bareng. Kalau numpuk semua, wah, itu jadi bahan bakar psikologis yang kuat banget. Ini yang bikin orang punya grit atau ketekunan itu ya? Nah, iya. Salah satu faktor kuatnya di situ. Ada mesin biologisnya gitu. Oke, jadi motivasi udah kuat nih dari dalam. Terus, pilar kedua, belajar. Gimana caranya belajar efektif menurut sumber ini? Kan nggak semua orang bisa belajar cepat. Nah, kunci pertamanya, ini penting banget, punya growth mindset. Harus yakin dulu kalau kemampuan itu bisa dikembangin, bukan bakat mati. Oke, mindset dulu. Tanpa itu, ya susah mau belajar apa-apa. Tapi ada lagi yang menarik, konsep match quality dari David Epstein. Match quality, apa tuh? Ini soal nemuin kecocokan yang pas banget antara minat kita, keahlian kita, sama apa yang kita kerjain atau pelajari. Oh, jadi kayak nyari jodoh gitu ya, antara diri kita sama kerjaan? Semacam itu. Dan ternyata, nemuin jodoh ini bisa jadi lebih penting loh daripada sekedar ngumpulin 10.000 jam latihan tanpa arah yang jelas. Bisa mempercepat belajar banget. Wah, menarik nih. Jadi kualitas kecocokan bisa ngalahin kuantitas waktu ya. Terus, flow masuk di mana di bagian belajar ini? Nah, flow ini perannya gede juga di sini. Riset yang dikutip di buku itu nunjukin kalau kondisi flow bisa motong waktu belajar sampai separuhnya. Serius? Sampai separuh? Kok bisa? Karena pas lagi flow, otak kita itu ada di kondisi super optimal buat nyerap dan ngolah informasi baru. Jadi, belajar efektif itu bukan cuma soal lama-lamanya, tapi juga soal nyari keselarasan tadi, dan yaitu manfaatin kondisi flow. Oke. Jadi, motivasi udah, belajar efektif udah. Tapi kan jalan menuju mustahil itu pasti nggak lurus aja ya. Banyak tikungan. Pasti. Nah, disinilah katanya pilar ketiga, kreativitas jadi penting. Semacam kemudinya gitu ya. Gimana sih sumber ini ngejelasin kreativitas? Kadang kan terasa kayak sihir. Iya, sering dianggap gitu ya. Tapi, sumber ini ngelihatnya lebih mekanis bisa dibilang. Kreativitas itu intinya proses menggabungkan info baru sama info lama di otak kita buat ngasilin ide baru yang orisinal dan ada nilainya. Kombinasi ulang gitu ya. Betul, recombinational process. Bayangin aja, di otak kita ada jaringan-jaringan beda. Ada jaringan buat fokus, perhatian, jaringan buat ngayal bebas, imajinasi, sama jaringan yang ngeh kalau ada ide penting muncul, salience network.
Kayak tim kerja di otak ya? Nah, bisa gitu. Orang yang kreatif itu, katanya, jago mainin jaringan-jaringan ini barengan. Bahkan jaringan yang biasanya agak berlawanan, kayak imajinasi sama fokus eksekutif, bisa aktif bareng. Oh, jadi itu kuncinya. Bisa ngaktifin bagian otak yang biasanya nggak jalan bareng ya? Kurang lebih gitu. Dan ternyata, hal-hal kayak suasana hati yang lagi bagus, atau lingkungan yang mendukung, misal tempat tenang, nggak ada tekanan waktu, itu bisa bantu nyetel otak jadi lebih kreatif. Oh, jadi bukan sihir, tapi proses biologis yang bisa dipupuk. Nah, sekarang pilar terakhir nih, yang kayaknya paling sakti. Flow. Kenapa ini disebut pendorong utama? Flow ini kan kondisi puncak ya, pas kita ngerasa paling enak dan performa paling bagus. Yang paling bikin takjub dari sisi neurobiologi itu, ada fenomena namanya transient hypofrontality. Transient hypofrontality. Apa artinya tuh? Agak rumit kedengarannya. Artinya, bagian otak depan kita, prefrontal cortex, yang biasanya buat mikir logis, ngerencana, kritik diri, itu aktivitasnya malah turun. Loh kok turun? Bukannya harusnya makin aktif kalau mau performa puncak? Nah, itu dia yang unik. Justru dengan ngecilin suara si kritikus internal dan perencana yang kaku itu, otak ngasih ruang lebih buat intuisi, otomatisasi skill, sama kreativitas buat ngambil alih. Makanya waktu rasanya bisa hilang, fokus jadi tajam banget. Wah, ini agak berlawanan sama intuisi ya. Terus gimana cara kita masuk ke kondisi flow ini? Apa ada tombolnya? Nggak ada tombol langsung sih, tapi ada pemicunya. Sumber ini nyebutin beberapa. Punya tujuan yang jelas banget, clear goals. Dapat umpan balik langsung, immediate feedback. Jadi kita tahu lagi di jalur yang benar atau enggak. Oke, tujuan jelas, umpan balik cepat. Ada lagi? Ada, dan ini krusial. Keseimbangan antara tantangan sama keahlian, challenge skills balance. Tantangannya harus pas. Nggak terlalu gampang bikin bosen, tapi nggak terlalu susah juga bikin frustrasi. Ah, nyari titik manisnya ya. Betul. Titik manisnya itu, menurut riset yang dikutip, kira-kira pas tantangannya sekitar 4% di atas level keahlian kita sekarang. Cukup buat ngeregengin diri, tapi masih bisa diatasi. Ini memicu fokus total. 4% ya. Spesifik juga. Dan dampaknya flow ini gimana? Seberapa besar? Luar biasa sih. Makanya disebut turbo boost. Ada studi yang dikutip nunjukin peningkatan produktivitas bisa sampai 500%. Pembelajaran juga jadi lebih cepat, kreativitas meningkat drastis. Benar-benar memperkuat semua pilar lain. Gila, 500%? Oke, jadi kalau dirangkum nih, kerangka buat ngeraih yang mustahil menurut sumber ini tuh, pertama, nyalain api, motivasi intrinsik dari dalam. Yup, Kedua, asah cara belajar yang efektif, termasuk nyari match quality tadi. Ketiga, pakai kreativitas buat navigasi kalau ketemu jalan buntu. jadi kemudinya. Dan terakhir, aktifkan flow sebagai turbonya. Dan semua ini nyambung dan akarnya di biologi kita ya. Tepat sekali. Pesan utamanya tuh, pencapaian luar biasa itu bukan cuma buat orang berbakat atau karena kebetulan aja. Ini proses biologis yang bisa dipelajari, dilatih. Kayak semacam checklist neurobiologis lah, yang bisa kita terapin dengan sadar. Menarik banget. Jadi, ini bukan cuma teori ya, tapi sesuatu yang bisa kita coba praktekkan. Betul. Nah, ini jadi mikir nih, kalau kita tahu ada perangkat sekuat ini di dalam diri kita, potensi buat naikin produktivitas, kreativitas, belajar secepat itu, pertanyaan buat Anda yang dengerin mungkin tantangan mustahil apa ya yang bakal Anda kejar kalau tahu potensi ini sebenarnya ada di dalam diri Anda. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.